Boruto dan Kawaki berdiri di tengah dimensi gelap yang terasa begitu berat. Energi aneh memenuhi udara, bergetar seperti gelombang amarah yang menekan tubuh mereka. Di depan mereka, seorang Otsutsuki yang tampak berbeda dari sebelumnya muncul. Wujudnya tinggi, dengan mata bersinar seperti api biru yang memancarkan aura mematikan. Rambut panjangnya berkibar meski tidak ada angin, dan di tangannya terdapat tongkat yang menyerupai akar pohon suci Shinju. Selamat datang di kubur kalian, manusia yang mengganggu kedamaian Otsutsuki. Suara Otsutsuki itu menggema, dingin dan penuh kebencian. Boruto menatap makhluk itu dengan penuh tekad, sementara Kawaki hanya berdiri dengan tubuh tegang, siap menghadapi apapun. "Siapa kau?" tanya Boruto dengan nada tajam. Otsutsuki itu tersenyum kecil, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah dimensi. "Namaku tidak penting, tetapi ketahuilah ini, aku adalah pewaris sejati kekuatan Shinju. Dan sekarang, kalian akan menyaksikan kengerian yang telah lama terkubur." Tanah di bawah kaki mereka mulai retak, dan energi gelap muncul dari dalam. Akar-akar besar Shinju menjalar keluar dengan kecepatan luar biasa, membentuk dua sosok besar. Perlahan, mereka mengambil bentuk tubuh, memperlihatkan wujud dua makhluk legendaris yang pernah menjadi ancaman besar di masa lalu, Jura dan Hidari, makhluk ciptaan Shinju. Boruto terbelalak melihat pemandangan itu. Jura dan Hidari? Tapi mereka sudah dihancurkan sebelumnya. Bagaimana dia bisa memunculkan mereka lagi? Otsutsuki itu tertawa kecil. Dengan kekuatan Shinju, aku bisa memanggil kembali siapapun yang menjadi bagiannya. Jura dan Hidari hanyalah permulaan. Tanpa banyak bicara, Jura dan Hidari menyerang. Jura, dengan tubuh raksasanya yang kokoh, mengayunkan pukulan besar ke arah Boruto, sementara Hidari menyerang Kawaki dengan kecepatan luar biasa, mengirimkan gelombang serangan energi yang mematikan. Boruto dengan cepat menghindar, menggunakan Jogan tahap ketiganya untuk membaca pergerakan Jura. Namun, pukulan makhluk itu masih terlalu cepat dan keras, membuat Boruto terdorong ke belakang meski sudah melindungi dirinya dengan God Armor Uzuhiko. "Ini akan menarik," gumam Boruto dengan senyum tipis. "Kita lihat siapa yang lebih kuat." Boruto langsung meluncur ke arah Jura dengan kecepatan tinggi, meluncurkan serangan bertubi-tubi menggunakan Rasengan Uzuhiko yang dilapisi energi karmanya. Jura menggeram, tetapi pertahanannya mulai retak di bawah serangan Boruto yang tanpa henti. Di sisi lain, Kawaki menggunakan kubus hitam Daikokuten untuk melindungi dirinya dari serangan Hidari. Dengan cerdik, dia memanipulasi kubus-kubus tersebut untuk mengepung Hidari, menciptakan jebakan yang membuat musuhnya tidak bisa bergerak bebas. Namun, Hidari menunjukkan kecerdikan yang tak terduga, melepaskan ledakan energi besar yang memusnahkan kubus-kubus tersebut dalam sekejap. "Kau tidak semudah yang kukira," ujar Kawaki dengan nada sinis, tetapi matanya menunjukkan api semangat. "Tapi aku lebih dari siap untuk menghabisimu." Sementara itu, Otsutsuki aneh itu hanya berdiri di kejauhan, mengamati dengan senyum kecil di wajahnya. Dia mengangkat tongkatnya sekali lagi, dan lebih banyak akar Shinju muncul dari tanah, menciptakan pasukan Shinju kecil yang mulai mengepung Boruto dan Kawaki. "Pasukan Shinju?" Boruto menyipitkan mata, mencoba memahami situasi. Ini benar-benar menjadi semakin menarik. "Tapi jangan pikir aku akan kalah." Boruto melepaskan gelombang energi besar dari Uzuhiko-nya, menghancurkan sebagian pasukan Shinju dalam sekali serangan. Namun, pasukan itu terus bermunculan, seperti tak ada habisnya. Kawaki, yang mulai merasa tertekan oleh jumlah musuh yang begitu banyak, berteriak pada Boruto. "Mereka terus bertambah. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan sumbernya." Boruto melirik ke arah Otsutsuki di kejauhan dan mengangguk. "Dia adalah sumbernya. Kita harus menyerangnya langsung." Boruto dan Kawaki mulai berkoordinasi dengan lebih baik, meskipun situasinya semakin sulit. Boruto menggunakan Rasengan Uzuhiko-nya untuk menciptakan gelombang ledakan besar, menghancurkan sebagian besar pasukan Shinju dalam sekali pukulan. Di sisi lain, Kawaki menggunakan karmanya untuk menyerap serangan energi dari Jura dan Hidari, lalu mengembalikannya dengan kekuatan yang lebih besar. Namun, Jura dan Hidari menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Jura melepaskan pukulan berantai yang menghancurkan tanah dimensi, menciptakan lubang besar yang hampir membuat Boruto kehilangan keseimbangan. Sementara itu, Hidari menyerang Kawaki dengan serangan cahaya yang hampir menembus pertahanan Daikokuten-nya. Boruto, dengan napas terengah-engah tetapi penuh semangat, menatap musuh di depannya. "Kau pikir ini cukup untuk menghentikan kami? Ini baru permulaan." Dia meluncur ke arah Jura dengan kecepatan penuh, memusatkan seluruh energi karma barunya ke dalam Rasengan Uzuhiko. Dengan teriakan keras,
Dia menghantam Jura tepat di dadanya, menciptakan ledakan besar yang mengguncang seluruh dimensi. Jura terhuyung, lalu akhirnya jatuh, tubuhnya perlahan memudar menjadi debu. Kawaki, yang melihat itu, tidak mau kalah. Dia memanipulasi kubus hitamnya untuk menciptakan jebakan besar, menahan Hidari di dalamnya sebelum melepaskan ledakan energi besar yang menghancurkan makhluk itu hingga tak bersisa. Setelah Jura dan Hidari musnah, Boruto dan Kawaki berdiri di tengah medan perang yang penuh dengan sisa-sisa pasukan Shinju. Mereka menatap Otsutsuki aneh itu, yang masih terlihat tenang meskipun pasukannya telah dihancurkan. Kalian lebih kuat dari yang kuduga, ujar Otsutsuki itu dengan nada dingin. Tapi ini belum selesai. Aku masih memiliki lebih banyak kejutan untuk kalian. Boruto mengepalkan tangannya, matanya bersinar dengan kemarahan dan semangat juang. Kalau begitu, keluarkan semua yang kau punya. Kami tidak akan berhenti sampai Otsutsuki terakhir dihancurkan. Di sudut terpencil dunia shinobi, jauh dari hiruk-pikuk desa-desa besar, terdapat sebuah hutan yang begitu lebat dan gelap hingga cahaya matahari nyaris tak mampu menembusnya. Hutan ini telah lama dianggap sebagai tempat terlarang, dikelilingi oleh legenda dan kisah menyeramkan. Namun, hari itu, suasana berubah drastis. Langit di atas hutan mendadak retak seperti kaca yang pecah, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Retakan itu menyebar hingga membentuk portal besar, memancarkan cahaya ungu pekat yang tampak berdenyut seperti detak jantung. Dari dalam portal, muncul sesosok perempuan. Dia mengenakan jubah putih panjang yang bercahaya samar, dengan corak aneh menyerupai tulisan kuno. Rambutnya putih seperti salju, terurai hingga menyentuh tanah, dan matanya bersinar emas, memancarkan aura otoritas yang tak bisa diabaikan. Wajahnya tenang, tetapi di balik ketenangan itu terasa ancaman yang menakutkan. Hutan itu langsung terasa membeku dalam diam. Burung-burung berhenti berkicau, dan binatang-binatang melarikan diri. Udara terasa berat, seolah-olah waktu di tempat itu berhenti. Di mana mereka, gumamnya dengan suara yang dalam namun feminin, penuh misteri. Waktu sudah mendekat. Sementara itu, di dimensi asing, pertarungan Boruto dan Kawaki melawan Otsutsuki aneh itu semakin brutal. Meskipun mereka berhasil menghancurkan pasukan Shinju sebelumnya, sang Otsutsuki tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Sebaliknya, dia kembali menancapkan tongkatnya ke tanah dimensi. Jika pasukan pertama tidak cukup untuk mengalahkan kalian, ujar Otsutsuki itu dengan suara dingin, maka aku akan menunjukkan bentuk sejati Shinju. Rasakan keputusasaan yang sebenarnya. Tanah bergetar keras, dan akar-akar raksasa kembali menjalar dari dalam tanah. Namun kali ini, bukan hanya makhluk Shinju yang muncul. Dari akar-akar itu, terbentuk sosok yang jauh lebih besar, lebih mengerikan, dengan aura yang begitu menakutkan hingga Boruto dan Kawaki terpaksa mundur beberapa langkah. Ini, tidak mungkin, ujar Kawaki dengan nada terkejut. Dari akar tersebut, muncul Shinju berukuran kolosal dengan bentuk seperti pohon hidup yang memiliki banyak kepala. Setiap kepala memancarkan energi yang berbeda, seolah-olah masing-masing adalah elemen murni dari dunia shinobi, api, air, angin, tanah, dan petir. Boruto mengepalkan tangan, matanya bersinar dengan kekuatan Jogan tahap ketiganya. Kali ini, kita harus mengalahkannya, apapun yang terjadi. Kawaki mengangguk. Kita selesaikan ini sekarang. Pertempuran dimulai dengan serangan Shinju yang begitu masif. Salah satu kepalanya menyemburkan gelombang api besar yang membakar seluruh medan, memaksa Boruto dan Kawaki untuk menghindar. Sementara itu, kepala lain memanggil tornado besar yang mengancam menghancurkan keseimbangan mereka. Boruto menggunakan kecepatan luar biasa dari God Armor Uzuhiko-nya untuk mendekati salah satu kepala Shinju, meluncurkan rasengan Uzuhiko yang diperkuat dengan energi karma barunya. Ledakan besar menghantam kepala tersebut, tetapi Shinju hanya tampak sedikit terpengaruh. Kawaki, di sisi lain, menggunakan kubus-kubus Daikokuten untuk melindungi dirinya dari serangan petir yang menyambar dari kepala lain. Dia kemudian memanipulasi kubus tersebut untuk menghantam tubuh Shinju, menciptakan getaran besar yang menghancurkan sebagian akarnya. Namun, Shinju kolosal itu terus menyerang tanpa henti. Boruto dan Kawaki mulai kewalahan, tubuh mereka penuh luka, tetapi semangat juang mereka tidak padam. Di tengah pertarungan, Boruto tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Energi karma baru yang dia serap dari Otsutsuki sebelumnya mulai bangkit, memancarkan aura yang begitu kuat hingga membuat Shinju kolosal sedikit mundur. Apa ini? Gumam Boruto, tubuhnya bersinar dengan energi biru yang berdenyut. Momoshiki, yang ada di dalam kesadarannya, berbicara dengan nada serius. Itu adalah kekuatan yang belum kau kuasai sepenuhnya, Boruto.
Tetapi jika kau ingin hidup, gunakan sekarang. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex fan teori, sehingga semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya. これは俺の物語だ